Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Satya Rosidi. Kali ini seperti biasa kita akan podcast dan saya nggak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seseorang yang spesial. Betul banget. Dia ini adalah seorang musisi dan juga produser musik gitu. Asik. Dan juga satu-satunya pemilik di label rekaman RFNP Records. Betul. Oke, langsung aja kita sambut. Kebetulan orangnya ada di depan saya. Ya. Fahri. Wis, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih, Fahri? Agak deketin aja. Ayo. Fahri, gimana apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Sibukannya ngapain aja nih? Pak Riset aman. Alhamdulillah aman. Cuman kemarin baru sempat kena COVID. Oh, iya gitu? Iya. Waduh. Udah lumayan membaik lah. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu ya. Amin. Untuk sibukan sekarang, Fahri ini ngapain aja nih? Sekarang sih ya gini-gini aja sih sebenarnya. Pandemi gini sih susah buat ngapa-ngapain ya. Yeah. Terutama ya udah di rumah aja gitu, produksi musik. Terus ya rilis musik lah istilahnya dikit-dikit. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau ngomongin Fahri, Yaps. nggak jauh dari musik. Yoi. Fahri ini dikenal identik dengan musik gitu. Mm-mm. Saya penasaran. Fahri ini awal pertama kali suka musik tuh kapan sih? Awalnya itu emang kalau suka musik sih emang dari kecil ya, dari ya SD lah. Saya suka dengar musik, suka ya main gitar biasa gitu. Cuma emang lebih sekarang lebih ke profesional sih, kayak ngeband gitu SMA. Oh gitu. Terus lebih mengenal lagi banyak musik itu pas setelah lulus SMA sih, karena saya backgroundnya kan sekarang tuh sekolah musik, jadinya oke lah. Nah, kalau pertama kali suka musik tuh SMP berarti? SD. Oh, SD. Kalau suka musik tuh SD. Kayak suka gitar-gitaran gitu. Nah, umur SD gitu kan biasanya anak-anak SD tuh lebih cenderung suka ke game online. Ya. Kenapa Fahri ini lebih suka sebenarnya musik? game online juga suka sih dulu, kayak gitu. sering ke warnet ya, gitu-gitu. Wow. Nyolong waktu. Cuma emang diselingi dengan dengerin musik. Pasti kan kalau main game kan harus ada musiknya tuh biasanya. Oh gitu. Iya benar. Nah, kalau ditanya ada nggak musisi atau band yang menjadi motivasi Kak Fahri ini untuk akhirnya ya udah deh, gue main musik gitu. Ada nggak? Motivasi kayak istilahnya idola lah ya. Iya, idola sih banyak sih sebenarnya. Istilahnya nggak 1-2 orang doang. Cuma emang dulu tuh seringnya dengerin kayak Dewa 19, band-band jadul dulu lah, kayak Ungu gitu-gitu. Jadi kayak seru aja gitu, kayak kehidupan musisi itu. Oh, kayak seru nih kehidupan musisi, kayak Ungu, Dewa 19 gitu-gitu. Oh gitu. Nah, kalau berarti si band Dewa 19 ini sangat berpengaruh terhadap minat Kak Fahri ini. Betul banget, karena emang gitu. musiknya tuh dia emang bagus banget sih ya. Kayak mulai dari liriknya, mulai dari aransemen musiknya. Ya dia berkembang banget lah. Ya, sangat setuju sih saya juga. Saya juga sempat ngedengerin gitu. Karena menurut saya Dewa 19 dan Ungu itu komposisi musiknya memang bagus gitu kan. Iya, betul. Nah, tidak bisa dipungkiri lah ya. Iya benar. Nah, masih ingat gak kapan pertama kali Kak Fahri ini akhirnya terjun ke industri musik profesional, dan waktu itu sebagai apa? Apakah sebagai personil band ataukah penyanyi solo? Dulu sih awal-awal ngeband ya. Awal-awal bikin band iseng-iseng SMP. Kayak ya coba-coba ngeband lah. Coba-coba main band, main gitar gitu. Cuma emang di situ nggak cukup di situ doang, maksudnya istilahnya
ngeband tuh nggak cukup kayak ngejam doang, nggak kayak manggung cuma bawain lagu itu aja, nggak. Di situ juga pas ngeband langsung buat lagu nih biar istilahnya kan dulu pas tahun 2014 tuh emang lagi maraknya tuh band-band indie Karawang tuh. Oh iya, Iya. benar. Oke, jadi pertama kali tuh jadi personil band gitu ya. Yep, betul. Itu band apa, Ri? Kalau boleh tahu. Band Fahri ini dulu band apa? ya karena Band emang awalnya lagi banyak nih band-band kayak rock, popang di Karawang, jadinya coba deh ngikutin yuk gimana sih vibes-nya ngeband tuh di Karawang. Karena relate banget tuh musik-musik Iya kan? beat gitu, upbeat Beat gitu, gitu. anak muda Terus dulu. kayak liriknya agak-agak menye-menye Iya, dikit. benar. Nah, kalau untuk motivasi bener-bener dari diri sendiri tuh akhirnya bener-bener pengen gue pengen terjun ke sebagai musisi profesional ya, bukan yang cuma genjreng-genjreng biasa di kamar mandi atau nyanyi-nyanyi. Bener-bener pengen gue pengen profesional nih di musik nih. Apa sih? Semenjak lulus SMA sih kayak saya kan lulus SMA tuh langsung kuliah musik ya, istilahnya kuliah di Jakarta gitu. Jurusan pendidikan musik. Di situ saya mikir kayaknya ini harus dimaksimalin deh, nggak cukup untuk pendidikan, istilahnya untuk akademisnya doang nih. Coba saya kembangin ke dalam hal profesi saya juga sebagai musisi, yang dimana harus saya terus kembangin doang, nggak di sini aja, nggak istilahnya nggak akademisnya doang gitu. Nah, menarik. Kak Fahri ini kan selain dikenal sebagai musisi nih, dikenal juga sebagai produser musik dan pemilik dari label rekaman RVNP Records. Ya, Benar kan? betul. Nah, sebelum bertanya lebih jauh lagi, mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang label rekaman gitu. Label rekaman. Apa sih yang dimaksud dengan label rekaman? Sebenarnya label rekaman itu adalah salah satu perusahaan yang menaungi sebuah artis, istilahnya nggak cuma artis di musik doang. Kayak seperti agensi artis, aktor kayak gitu juga termasuk juga label. Gitu. Cuma yang dimaksudkan label rekaman ini kan emang musik ya, istilahnya. Yeah. Condongnya terhadap musik, jadinya orang-orang mikirnya adalah label rekaman itu emang label musik emang gitu ya. Emang iya betul, cuma kan kayak seperti agensi artis, manajemen kayak gitu, itu juga disebutnya juga sebagai label istilahnya. Iya. Istilahnya seperti itu. Nah, di dalam label ini tentunya ada yang memanajemenin lagi nih. Nggak cuma kayak mempromosikan lagunya gitu, cuma emang ada tujuannya juga. Buat apa tujuannya? Itu emang buat mempromosikan, mendistribusikan musik, dan istilahnya membesarkan salah satu brand atau salah satu artis di label musiknya itu. Nah, menarik nih, kita breakdown ke belakang lagi. Ya. Kak Fahri ini kan salah satu pemilik RVNP Records. Kenapa sih akhirnya memilih untuk saya buka label rekaman lah? Kenapa sih? Karena balik lagi di Karawang itu masih kurang banget kayak istilahnya label musik gitu, label rekaman, terutama untuk kayak perusahaan rekamannya sendiri doang gitu. Kayak misalnya mau ngeband nih tapi nggak tahu rekamannya di mana gitu. Jadi saya coba memutuskan untuk buat aja nih kayak RVNP Records nih, semoga bisa membangkitkan atau kayak istilahnya ngeband tuh nggak cuma nge-cover lagu aja. Kayak kita tuh ngeband tuh harus berkarya gitu, harus optimal, harus istilahnya harus
maju lah, nggak di situ-situ aja, nggak nge-cover aja gitu. Berarti untuk awal pertamanya itu tujuannya untuk menghidupkan industri musik yang ada di Karawang dulu gitu. Iya, betul. Untuk memotivasi musisi-musisi yang lain untuk bisa lebih produktif. Ayo dong produktif gitu ya. Betul Nah, sekali. kalau bicara label rekaman, sebenarnya label rekaman itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Yang saya ketahui ya, yang saya istilahnya yang saya baca atau yang saya dalami di industri ini tuh label rekaman tuh ada beberapa jenisnya. Kalau nggak salah tuh 2 atau 3 gitu ya. Salah satunya itu yang pertama ada major label atau major label. Major label. Apa itu major label? Major label itu adalah salah satu perusahaan label rekaman yang profesional nih, yang istilahnya nggak cuma ada di Indonesia tapi ada di dunia. Jadi misalnya Universal Musik, dia itu nggak cuma ada di Indonesia tapi ada di luar juga. Nah, jadi yang dari luar itu bekerja sama yang di Indonesia, jadilah Universal Musik Indonesia. Berarti lebih luas gitu kalau misalnya. Tapi ada juga yang benar-benar dari Indonesia kayak misalnya Musika, gitu-gitu. Terus ada juga major label yang istilahnya baru-baru muncul nih, kayak dulunya tuh emang bisa disebut indie. Tapi sekarang tuh jadi major label kayak Juni Records yang menaungi Raisa kayak gitu. Itu termasuk juga major label gitu. Kayak Musika, Sony Music, Trinity. Ya begitulah yang istilahnya yang udah besar lah namanya. Selain major label ada lagi nggak? Selain major label itu ada independent label. Independent label. Jadi independent label itu kayak istilahnya, kalau major label kan istilahnya harus dituntut nih. Misalnya dari perusahaan harus kayak gini. Cuma ada juga sih beberapa yang enggak. Kalau independen ini emang jadi si perusahaannya ini membebaskan talentnya untuk berkreasi, berkarya gitu. Berarti lebih bebas aja gitu kalau independent label, jadi lebih ngasih kebebasan ke talentnya gitu. Ngasih kebebasan mungkin ya, bisa jadi. Cuma saya kan emang belum tahu banget tentang Itunya, gitu. Belum masuk ke dunia major label emang. Jadinya ya kalau independent tuh kayak cuma ngedistribusikannya aja ngerti gak sih? Kayak misalnya ada artis nih minta didistribusikan sama si independent label ini. Nah, jadi nanti tuh dibantu untuk mendistribusikan mendistribusikan musiknya ini gitu. Selain major dan independent ada lagi nggak? Yang saya ketahui juga ada namanya tuh net label. Net label. Jadi net label itu kayak benar-benar nih si musisi ini benar-benar ngedistribusiin musiknya itu ke digital platform. Kayak langsung gitu, tanpa ada perantara seperti independen atau major. Jadi dia langsung ke distributor atau publishernya itu. Dia menitipkan lagunya dan istilahnya bayar pertama sekian untuk selamanya gitu. Jadi si musisi ini tuh bisa nge-handle sendiri musik-musiknya lewat misalnya aplikasi sekarang banyak banget kayak ngedistribusiin musik tuh sangat gampang lah istilahnya. Lebih praktis kalau sekarang tuh ya banget. Perkembangan teknologi memang mendukung banget. Iya, gitu. Betul. Nah kalau untuk RFNP Records ini lebih ke jenis label rekaman yang seperti apa sih? Kalau RFNP Records sih lebih kayak antara dari dua itu, kayak label kayak independen dan net ini, label ini. Jadi kayak si RFNP Records menaungi beberapa artis di Karawang, seperti band saya sendiri, dan juga jadi belum ngikat banyak band di Karawang gitu istilahnya. Gitu. Jadi kayak cuma milik sendiri dulu, jadi jadi punya independent indie label dulu gitu.
Berarti kalau untuk RFNP itu antara perpaduan dari Iya. independent Dan label didistribusikannya net label. juga secara sendiri gitu, secara langsung dari publishernya atau distribusinya, nggak tanpa perantara lagi. Gitu. Tapi ada beberapa tim yang emang nge-handle itu dari RFNP Records-nya. Nah kalau untuk di dalam RFNP Records ini bagaimana sih struktur organisasinya? Ada bidang apa aja sih yang di dalam RFNP Records Kalau ini? RFNP Records sekarang mungkin nggak banyak ya dari perusahaan-perusahaan lain. Seperti kayak kalau saya sendiri itu sebagai CEO-nya, kayak pendirinya gitu. Dan juga di bawah-bawahnya ada kayak manajemen artisnya, manajemen keuangannya, pemasarannya, dan juga ada manajemen promosinya. Oh gitu. Terus ada bidang desain atau media yang membuatkan promosi dan segala macam. Berarti juga ada bidang yang untuk mencari talent gitu ya berarti ya? Ada juga, cuma emang sekarang tuh lagi emang kita belum menerima banyak talent, kayak nggak diobral gitu. Oh gitu. Jadi kayak cuma kita dulu aja gitu. Mungkin kedepannya RFNP bisa menjadi independent label atau major label, insya Allah. Amin ya. Amin lah ya. Insya Allah. Nah kalau untuk project musik yang pernah dibuat RFNP Records ini ada apa aja? Pernah bikin apa aja? Banyak. Terutama di band saya sendiri. Kemarin tuh baru rilis album kan. Nah itu bisa dibilang saya mendistribusikannya sendiri dengan label saya RFNP Records. Gitu. Selain itu ada Ada juga kayak istilahnya project saya. Kate nanti. Ya. Ada juga kayak project band kecil-kecilan saya, duo gitu. Namanya Dua Sisi. Terus ada juga single solo saya. Ada juga band istilahnya kayak nitip, tolong iniin dong, tolong publishin. Oh gitu. Ada gitu juga. Nah kalau selain itu RFNP Record juga bisa nerima pekerjaan lain selain nge-publish musik atau ngerekam, jadi kayak bikin jingle, bikin ngeproduksi jingle. Kayak kemarin dapat kerjaan Mars rumah sakit yang ada di Kerawang. Jadi macam-macam lah gitu. Nggak cuma ngedistribusiin musik doang gitu. Nah kan kalau setiap label rekaman kan pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri nih. Ya betul. Nah kalau untuk RFNP Records ini ciri khasnya apa sih? Apa yang membedakan dari RFNP Records ini dengan label rekaman yang lain? Sebenarnya itu kayak kita nggak cuma nge-publish musik doang. Kita juga bisa nge-produce musik, bikin jingle, bikin Mars, bikin produk buat musik iklan. Oh gitu ya. Bisa scoring juga, bisa scoring film juga, dan macam-macam sih. Gitu. Nah, kalau untuk bicara strategi promosi nih, RFNP Records ini bagaimana sih strategi promosinya untuk akhirnya mendapatkan klien nih? Pakai media apa gitu? Awalnya sih tetap kita mempromosikannya dari mulut ke mulut dulu ya. Dari istilahnya dari teman dulu nih, misalnya mau rekaman nggak di saya aja gitu, di RFNP Records aja. Oh iya boleh. Nah dari situ kalau kliennya suka, pasti si kliennya ini kan bakal kayak ngepromosikan lagi nih dari ke orang lain gitu. Iya. Kayak misalnya ada yang mau rekaman nih, pengen rekaman nih di mana ya? Terus si yang udah pernah rekaman di sini tuh ngomong, pasti kan ada timbal baliknya juga. Iya benar. Gitu. Terus selain dari itu, kita juga mulai ngembangin di media sosial juga kan. Media sosial seperti Instagram, YouTube, gitu-gitu. Nah itu kalau bicara soal sosial media nih, seberapa berpengaruhnya sosial media terhadap meningkatnya minat klien kepada label? Lumayan juga sih di sosial media, emang banyak juga yang peminatnya. Kayak kemarin buka sosial media di Instagram juga banyak yang
nanya-nanya kayak rekaman di sini berapa ya, rekaman di sini berapa ya, kayak ngedistribusiin musik di sini gimana ya. Jadi sangat berpengaruh lah ya. Lumayan sangat berpengaruh sih untuk saat ini. Nah kalau untuk bicara label kan pasti bicara soal talent, naungan talent. Untuk proses perekrutan talent itu seperti apa sih? Apakah RFMP Record ini punya kriteria khusus untuk Yang pasti talent? sih kalau kedepannya kita bisa ngerekrut talent, kita pengennya yang apa sih namanya, bisa dibilang bagus dalam hal, bukan dalam hal karya juga, tapi dalam hal komunikasinya harus bagus. Terus dalam hal pemikiran idenya juga harus bagus gitu. Jadi tidak hanya musiknya tapi juga attitude-nya juga. Oh gitu ya. Semangat produksinya. Semangat untuk bermusiknya harus bagus juga gitu. Gitu. Kalau untuk berarti kan ada upaya untuk meyakinkan klien untuk bisa bekerja sama dengan RFMP Records nih. Nah, Iya. untuk cara untuk meyakinkan klien atau calon talent ini gimana nih? Di RFMP Records itu. Nah, caranya ya itu kita nyantumin nih kayak misalnya sampel-sampel rekaman kita, terus kayak lagu-lagu kita yang udah dipublish tuh siapa aja gitu. Jadi si klien tuh bisa ngelihat dulu nih gimana sih misalnya hasil dari RFMP Records ini, apakah bagus atau enggak. Mungkin kita belum bisa ngerekrut talent lain karena emang jangkauan kita masih belum luas banget nih untuk di industri ini di Kerawang gitu. Oh gitu. Kalau untuk bicara, kita lebih maju lagi nih. Kalau untuk bicara strategi pemasaran nih, bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakukan RFMP Records mulai dari produksi lagu sampai dengan pendistribusian atau perilisan lagu nih? Bagaimana? Yang pertama sih awalnya kita pasti workshop dulu antara talent dan manajemen gitu, antara label. Di mana di situ tuh kita menumpahkan semua ide, semua yang ada di isi si talent dan yang ada di isi si label itu gimana, mau gimana nih lagunya, mau gimana nih konsep lagunya, mau gimana nih video klipnya, mau gimana nih kayak pemasarannya mau digimanakan. Nah di workshop ini kita ngobrolin secara luas tuh tentang itu semua. Oh gitu. Dan setelah workshop itu kita bisa langsung ke tahap preproduksi. Sebelum produksi kita preproduksi dulu, kayak istilahnya mengembangkan dari ide-ide tersebut menjadi suatu guide yang akan diproduksikan. Jadi guide ini adalah untuk istilahnya secara gambaran kasarnya musiknya mau kayak gimana, gini-gini, saat nanti produksi tidak memakan waktu yang banyak gitu. Setelah itu semua selesai, preproduksi selesai, ide dan guide-nya itu udah ada, lalu barulah kita masuk ke tahap produksi, yang dimana di sini produksinya ada dua, ada produksi musiknya dan juga ada produksi dari video klip atau musik video atau musik lirik lah istilahnya. Sekarang banyak banget lirik video yang bagus juga kan. Nah, kita di situ mengkonsepkan juga, memproduksi juga. Jadi yang pertama kita produksi dulu nih musiknya mau seperti apa. Dari tadinya di udah kita konsepin matang-matang, saat ke produksi jadi lebih gampang gitu, kayak nyalurin idenya tuh, kemarin enaknya kayak gini, kemarin enaknya kayak gini. Jadi saya sendiri juga ikut terjun juga di situ gitu, ikut ngebantu si talentnya juga dalam hal produksi musiknya gitu. Nah kalau untuk produksi ini alat-alat apa aja sih yang digunakan RFMP Records untuk membantu yang pasti produksi gitu? Yang pasti skill harus dibutuhkan. Skill dalam hal produksi musik, skill dalam aransemen itu pasti dibutuhkan. Makanya saya kalau produksi harus ada di tempatnya itu gitu. Oh gitu ya. Harus ikut berkontribusi lah istilahnya untuk jadi istilahnya MD atau music directornya gitu,
Untuk sekarang kan perkembangan zaman semakin pesat nih. Produksi musik juga semakin modern gitu. Iya. Nah untuk penggunaan untuk adaptasi RFM Pericos terhadap dunia yang berkembang semakin cepat ini gimana sih? Apa juga menggunakan software seperti label rekaman yang lain gunakan juga? Yang gitu? pastinya kita juga pakai aplikasi software kayak gitu seperti Studio One, Pro Tools, Cubase dan sebagainya macam. Karena emang itu adalah istilahnya apa ya? Istilahnya standarnya lah istilahnya. Dan kita juga emang ada modalnya untuk itu gitu. Nggak cuma ngebajak dari mana-mana gitu. Karena emang kita mau serius di sini, jadi kita harus menghargai produsen yang ada. Nah, terus kalau setelah balik lagi setelah kita produksi, lalu langsung tuh finishing tuh kayak mixing, kayak mastering, kayak revisi finalnya mau kayak gimana, si klien suka nggak sama musiknya, kita suka nggak sama musiknya, kita suka nggak sama hasilnya. Di situ kita di final istilahnya final produksi itu di situ kita merevisi juga, salah satunya merevisi ya kayak bagus kan nih hasilnya. Oh gitu ya. Setelah itu baru kita buat video klip, buat istilahnya mau video klip. Sekarang kan banyak musik lirik kayak gitu. Iya, benar-benar. Mau kayak gitu atau gimana? Itu juga dipikirkan. Nah, setelah itu baru diproduksikan, baru dipromosikan atau didistribusikan kepada digital platform seperti Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube dan segala macam. Oh gitu. Kalau untuk itu kan strategi pemasaran ya, mulai dari tadi apa? Pertama workshop, pre-produksi dan produksi, final produksi dan produksi gitu. Distribusi. Nah, untuk selama melakukan itu pasti ada hambatannya dong. Nah, untuk pasti hambatan banget dari RFM Pericos nih. Kalau sekarang karena emang kita lagi dihadapkan dengan pandemi, jadinya kita agak terhambat dalam hal komunikasi antara talent dan label nih, karena emang kan di saat kita susah ketemu, apalagi talentnya ada di luar kota, pasti agak susah untuk berkomunikasi kan. Kalau lewat istilahnya kalau lewat online kita juga nggak bisa powerful gitu buat komunikasinya. Jadi hambatannya cukup lumayan inilah. Ditambah lagi hal dalam promosi kayak gitu-gitu, kita juga agak susah, agak gimana ya, dalam pandemi seperti ini, rilis lagu itu agak kayak sepertinya agak sulit gitu. Bukan agak sulit ya, istilahnya pendengarnya itu mungkin pendengarnya banyak, cuma emang memfilternya itu agak susah gitu. Ya pandemi memang bikin kita untuk terpaksa beradaptasi sih ya. Iya. Gak cuma di industri musik ya. Harus lebih kreatif lagi, mulai dari talentnya, mulai dari kitanya sebagai label. Harus kayak gimana nih strateginya, harus gimana nih. Nah, di situ kayaknya mungkin di hambatannya kita kurang banyak berkreasi, atau ide-idenya masih belum banyak yang muncul dari talent atau dari kitanya sendiri. Nah, kalau untuk dari RFM Pericos ini nih, solusinya tuh gimana nih untuk mengatasi hambatan itu? Solusinya kita memikirkan banyak ide, banyak masukan dari talent atau dari luar gitu. Kayak misalnya sekarang tuh banyak banget kayak virtual konser kayak gitu. Oh iya, betul. Kita coba bikin, kita coba mengkonsepkan. Jadi istilahnya saat pandemi seperti ini, kreativitas harus tetap jalan lah. Gitu. Nah kalau ngomongin musik emang gak ada habisnya nih sama Kak Fahrin. Ya. Rasanya tuh pengen berjam-jam gitu. Cuman kayaknya nggak mungkin. Kita juga butuh durasi kan. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang ya baru mau mulai industri
bisnis label rekaman seperti ini gitu? Mungkin ada nggak tips-tipsnya? Yang pertama sih yang pasti harus ada niatnya dulu, niat dari hati, kayak istilahnya harus bener-bener lah, harus sungguh-sungguh lah, jangan setengah-setengah gitu, harus maksimal, harus all out, jangan sampai di tengah-tengah kita ada problem apa-apa berhenti, ada apa-apa berhenti, nggak boleh. Gitu harus istilahnya harus semangat terus. Ya, tetap kreatif di pandemi begini kan. Iya, benar-benar. Terima kasih banget nih buat Kak Fahri udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast ini gitu. Saya juga terima kasih banget udah diundang Sama-sama Bapak Rishad ini. Oke, terima kasih banget buat penonton yang udah sejauh ini menonton. Sejauh ini menonton. Tungguin episode-episode selanjutnya. Oke, mantap. Saya Rishad ya. Sukses terus Bang Rishad. Dan saya Rishad ya. Saya Fahri. Sampai ketemu lagi. Kami pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum.